Pada kali ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Secara umum bentuk fungsi kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Kita langsung buat aja contohnya. Misalnya fx sama dengan 2x kuadrat kurang 8x kurang 10, ya. Jadi ini boleh juga kita sederhanakan menjadi kurang 4x kurang 5, atau 2 kali x tambah 1 kali x kurang 5, ya. Jadi cara menggambarkannya ini sebenarnya kita harus membuat domainnya, ya. Domainnya ini fx sama dengan 2 kali, kita faktorkan saja supaya mudah kita menghitungnya, ya. Jadi kita mulai misalnya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5a. Jadi kita substitusikan negatif 2 ke sini. Negatif 2 tambah 1, negatif 2 tambah 1, negatif 1, negatif 2 kurang 5, negatif 5, berarti 7, hasilnya di sini 14, ya. Kalau negatif 1, negatif 1 tambah 1, 0, berarti ini 0. Kalau 0 berarti 1 kali negatif 5, negatif 5, negatif 10. Kalau 1, 1 tambah 1, 2, 1 kurang 5, negatif 4, negatif 8 kali 2, negatif 16. Kalau 2, 2 tambah 1, 3, 2 kurang 5, negatif 3. Jadi saya beri 2 tambah 1, 3, 2 kurang 5, negatif 3, jadi negatif 9 kali 2, negatif 18, ya. Ini harus kita buat sampai 6, ya. 3, kalau 3 tambah 1, 4, 3 kurang 5, negatif 2, jadi negatif 8, negatif 16. 4, kalau x nya 4, 4 tambah 1, 5, 4 kurang 1, negatif 1, negatif 5, 4 tambah 1, 5, 4 kurang 5, negatif 1, negatif 5 kali 2, negatif 10. Kalau 5 dia 5 kurang 5, 0, berarti ini hasilnya 0. Kalau 6, 6 tambah 1, 7, 6 kurang 5, 1, berarti 7 kali 2, 14. Nah, sudah selesai. Nah, baru kita gambarkan grafiknya. Kita gambarkan grafiknya, mungkin agak sedikit, ya, kita persingkat, ya. X Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Nah, ini 13, 14, ya. Sampai di sini agak kecil-kecil saja kita buat. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
gambarkanlah negatif 2, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 4, 5, 6. Negatif 2,14. Seperti ini. Negatif 1,0, 0, negatif 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sedangkan 1, negatif 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi di sini negatif 16. 1, negatif 16. 2, negatif 18. 2, negatif 18. 3, negatif 16. 4, negatif 10. 5, 0. Tadi negatif 1,0. Sementara 6,14. Selesai. Kita gambarkan, ya. Ini tadi 1, negatif 16 ini. Jadi kalau kita gambarkan dia kira-kira seperti ini. Tadi memotong di. Inilah grafik daripada fx sama dengan 2x kuadrat kurang 8x tambah 10. Ya, kalau ini kita agak kita naikkan ke atas sedikit, ya. Jadi kalau kita amati gambar ini, kalau kita selalu membuat seperti ini, alangkah sebenarnya bagaimana ya, repot ya. Cuman kalau kita amati gambar ini, ada beberapa titik yang diperlukan agar bisa kita gambarkan dengan sempurna. Jadi kalau kita lihat di sini adalah sebenarnya ada hanya 4 titik, ya, 4 titik atau mungkin bahkan 3 titik. Jadi kalau kita lihat di sini adalah yang titik diperlukan itu ini 1, 2, 3, 4. Ini tadi yang 2, negatif 18. Jadi ini disebut titik apa ini? Jadi yang pertama yang dibutuhkan adalah titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X, apa yang kita dapatkan? Berarti di sini jika Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Ini kalau titik potong sumbu Y, kita lihat kalau dia memotong sumbu Y berarti nilai X-nya 0. Nilai X sama dengan 0. Ya, titik potong sumbu X, titik potong sumbu X ada 2, titik potong sumbu Y. Baru kemudian titik puncak. Sekarang ini yang permasalahannya. Titik puncak ini yang 2, negatif 18. Kira-kira bagaimana
memperoleh atau mendapatkan titik puncak itu. Nah, kita lanjut supaya bisa kita lihat nanti. Sekarang kita gambarkan lagi. Gambarlah fx sama dengan yang berikutnya. Kita mau menggambarkan fx sama dengan 2 kali x kurang 2 kuadrat kurang 18 untuk domain x lebih dari sama dengan negatif 2 kurang sama dengan 6. Jadi ini fx sama dengan 2 kali x kurang 2 kuadrat kurang 18. Domainnya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita substitusikan aja langsung ini ke sini. Negatif 2 kurang 2 berarti negatif 4. Negatif 4 pangkat 2 berarti 16. 16 kali 2 berarti 32. 32 kurang 18 berarti 14. Nah, seperti ini ya. Kalau kita masukkan negatif 1, negatif 1 kurang 2 berarti negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 9. 9 kali 2 18. 18 kurang 18 berarti di sini 0. Untuk x sama dengan 0, 0 kurang 2 negatif 2 pangkat 2 berarti 4. 4 kali 2 8 kurang 18 berarti di sini negatif 1. Untuk x sama dengan 1, 1 kurang 2 negatif 1 angkat 2 1 kali 2 2 kurang 18 16. Jadi kalau kamu kita buat 2 dulu. 2 kurang 2 berarti 0. Ini 0 berarti di sini negatif 18. Nah, nanti silakan dilengkapi, dihitung ya. Ini negatif 16 tadi ya. Hitung, dilengkapi nanti. Ini kita akan dapatkan negatif 16, negatif 10, 0, dan ini nanti akan kamu dapatkan 14. Ya. Kalau kita gambarkan atau kalau kita bandingkan ini tadi, ternyata kan sama dengan yang ini. Coba kamu bandingkan. Ini ternyata sama dengan yang ini. Ya. Jadi kalau kita sesuaikan 2 kali x kurang 2 kuadrat kurang 18. Kalau kita perhatikan persamaan ini terhadap grafik ini, bahwa puncak daripada grafik kita adalah ini tadi 2, negatif 18. Jadi jadi kalau bentuk fungsi kuadrat seperti ini berarti di sini puncaknya kita dapatkan menjadi 2, negatif 18. Artinya ini sebenarnya angkanya kurang bagus. 2 yang mana? 2 yang di dalam kurung ini. Jadi kalau kita lihat di sini x kurang 2, jadi puncaknya menjadi, kalau kurang 2 berarti puncaknya 2, negatif 18. Jadi kalau misalnya ada persamaan fungsinya fx sama dengan 2 kali x tambah 1 kuadrat kurang atau tambah 5, berarti di sini puncaknya menjadi adalah nih negatif 1,5. Seperti itu.
ya, negatif 1,5. Kita kembali ke sini tadi ya. Jadi kalau persamaan secara umum kita buat, kalau fx sama dengan a dikali x kurang p kuadrat tambah q, berarti di sini puncaknya akan kita dapatkan adalah p, q. Seperti itu. Cuman persoalannya tadi kan kita kan di awal ax kuadrat tambah bx tambah c. Ax kuadrat tambah bx tambah c di mana a tidak sama dengan 0. Jadi kalau fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, kita ingat kembali ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang sudah kita bahas yang lalu, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat. Jadi ini kita buat menjadi a dikali x kuadrat tambah b per a x tambah c. Jadi kalau kita buat ini melengkapkan kuadrat menjadi a dikali x tambah b per 2a. Ingat kembali persamaan kuadrat itu, melengkapkan kuadrat itu, kuadrat dikurang b per 2a kuadrat kurung tambah c. Kalau kita sederhanakan lagi itu berarti a dikali x tambah b per 2a kuadrat kurang b kuadrat per 4a kuadrat tambah c. Kalau kita kalikan a-nya ke dalam berarti a dikali x tambah b per 2a kuadrat. Kalau ini kita kalikan ke sini berarti a-nya pangkat menjadi kurang b kuadrat per 4a. Begitu ya. A-nya kita kalikan ke sini. Tambah c. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi x tambah b per 2a kuadrat kurang, atau ini kalau kita satukan ini kita buka kurung, ini bisa kita buat demikian. Jadi di sini jadi hasilnya adalah b kuadrat per 4a kurang c. Seperti ini. Kalau kita teruskan lagi berarti x tambah b per 2a kuadrat dikurang b kuadrat per 4a kurang 4ac per 4a. Seperti ini. Oke. Kalau kita lanjutkan menjadi kita dapatkan a dikali x tambah b per 2a kuadrat kurang b kuadrat kurang 4ac per 4a. Seperti itu. Jadi kalau kita kalikan balik dia ya, ini b kuadrat min b tadi ini tambah ini, jadi b kuadrat kurang 4ac per 4a. Jadi kalau kita buat hubungannya, jadi di sini tadi kalau kita ini x sama dengan a dikali x kurang p kuadrat ditambah q, berarti di sini puncaknya p, q. Berarti kalau
X sama dengan A dikali X tambah B per 2A kuadrat. Ini sebenarnya boleh kita ubah ini menjadi tambah. Saya lebih senang menggunakan ini tambah. Ya, tambah supaya sama di sini. Tambah berarti negatifnya ini kita buat ke penyebutnya saja. B kuadrat kurang 4AC per min 4AA, demikian. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan keduanya ini, kalau ini tadi, ini puncaknya P, Q. Berarti kalau di sini puncaknya menjadi, puncaknya adalah, kalau ini X kurang P menjadi P. Berarti kalau X tambah B per 2A, berarti puncaknya min B per 2A, B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Sementara B kuadrat kurang 4AC itu selalu dilambangkan dengan D, atau D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Diskriminan, pembeda. Jadi kalau D-nya sama dengan 0, ini memotong sumbu X, di satu titik. Artinya gambarnya kalau ini sumbu X-nya kira-kira begini. Kalau D-nya lebih dari 0, ini memotong X di 2 titik. Maksudnya seperti ini. Sementara kalau D-nya kurang dari 0, berarti ini tidak memotong X. Artinya boleh gambarnya begini. Kemudian ditentukan lagi kalau A. Jadi hubungannya dengan A ini, atau A kita yang dari semula tadi yang di sini. Kalau A-nya lebih dari 0, berarti ini kurva terbuka ke atas. Ya kira-kira seperti yang ini lagi. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah. Jadi kalau kurva terbuka ke bawah, berarti nanti misalnya yang pertama ini menjadi begini. Yang kedua nanti memotong sumbu X, yang ketiga demikian. Kita kembali ke sini tadi. Jadi di sini tadi, untuk menggambar fungsi kuadrat itu yang kita perlukan adalah titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Yang ketiga, bisa kita lihat yang ini tadi. Ini disebutlah ini sumbu simetri. Sumbu simetri ini, inilah hasil dari titik puncak tadi ini, yang ini. X kurang P, P. Berarti kalau di sini berarti X sama dengan P, inilah sumbu simetrinya. Nih. X sama dengan P itu sumbu simetrinya, sementara Y sama dengan Q, inilah disebut nilai ekstrim. Jadi boleh kita tambahkan di sini sumbu simetrinya X sama dengan negatif B per 2A, yaitu yang kita dapatkan dari sini tadi, min B per 2A. Kemudian yang keempat, harga ekstrim atau nilai balik Y sama dengan D per negatif 4A, yang ini tadi. B kuadrat itu tadi kan sudah kita pakai. Jadi untuk selanjutnya kita sudah bisa menggambar kurva menggunakan keempat syarat ini
tanpa membuat domain begini lagi. Cukup kita menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, harga ekstrim. Nah, seperti itu. Dan ketentuan-ketentuan ini harus kita ingat. Kalau B sama dengan 0, berarti dia hanya memotong sumbu X di satu titik. D lebih dari 0 di dua titik. Kalau D tidak memotong sumbu X, bolehlah kamu nanti cari pintu yang lain. Dan kalau A-nya lebih dari 0, terbuka ke atas, seperti ini. Sementara kalau A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah. Kita ingin buat contoh, ya. Kita buat contoh. Contoh, gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Fx sama dengan x kuadrat kurang 2. Jadi yang pertama tadi kita buat adalah titik potong sumbu x. Sumbu x jika y sama dengan 0. Langsung aja kita ganti, ya. Nih langsung. X kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti x tambah 1, x kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1, x sama dengan 3. Jadi titiknya negatif 1,0 dan 3. Yang kedua tadi apa yang dibutuhkan? Titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Titik potong sumbu y jika x sama dengan 0. X sama dengan 0, langsung saja, ya, ini y. Berarti y-nya sama dengan negatif 3. Berarti titiknya x, negatif 3, 0, negatif. Yang ketiga tadi kita sudah dapatkan rumus sumbu simetri. Rumus sumbu simetri x sama dengan min b. Berarti b-nya di sini min 2, a-nya 1, b-nya min 2, c-nya berarti negatif per 2 kali 1 sama dengan 1. Yang keempat, harga ekstrimnya y sama dengan, kalau lebih baik kita cari dulu nilai d-nya di sini. D sama dengan b kuadrat negatif 2 kurang 4 kali 1 kali negatif 3 sama dengan 4 tambah 12 sama dengan 16. Berarti kita masukkanlah D per negatif 4A. Berarti 16 per negatif 4 kali 1 sama dengan negatif 4. Jadi kehubungan keduanya inilah puncaknya 1, negatif 4. Seperti itu. Ya, sudah selesai. Cukup kita gambarkan. Kita gambar titik potong sumbu x-nya tadi. Ini y, ini x negatif 1,0 dan 3,0123. Titik potong sumbu y-nya 0, negatif 3, 1, 2, 3. Sementara titik puncaknya 1, negatif 4. Negatif 4. Jadi tadi titik potong sumbu y-nya. Dan selesai tugas kita menggambari. Inilah puncaknya 1, negatif 4. Berbicara mengenai puncak ini tadi, sebenarnya jika kamu paham fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3, boleh kamu melengkapkan kuadrat sempurna itu seperti yang persamaan kuadrat atau yang begini tadi. Lebih mudah sebenarnya mencari puncaknya ini menggunakan kuadrat sempurna ini. Langsung yang di garis bawahi, ingat kembali di persamaan kuadrat itu dengan melengkapkan kuadrat. 2, ini 1 kuadrat kurang 1 kuadrat kurang 3. Berarti x kurang 1 kuadrat kurang 4. Selesai.
puncaknya 1, negatif 4. Untuk sumbu simetri juga sebenarnya sumbu simetri ini tadi, ya, sumbu simetri yang kita dapatkan ini tadi, kalau dia memotong sumbu X, kalau ada titik potong sumbu X-nya, ini sumbu simetri ini boleh juga kita gunakan sumbu simetri X sama dengan X1 tambah X2 per 2. Nah, jadi maksudnya negatif 1 ditambah 3 dibagi 2. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya 1. Negatif 1 ditambah 3 dibagi 2, hasilnya 1. Jadi sama. Persoalan berikutnya misalnya, gambarlah fx sama dengan, misalnya sini x kuadrat tambah 2x tambah 5. Kalau kita lihat di sini nilai d-nya 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 5 sama dengan 4 dikurang 20, negatif 16. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kalau d kurang dari 0 tidak memotong x. Jadi kalau dia d kurang dari 0, ini kan kurang dari 0 ini. Nah, kurang dari 0. Tidak memotong X. Bagaimana caranya menggambarnya? Sementara titik potongnya tidak diketahui. Sementara di syarat tadi dikatakan adalah titik yang paling penting, titik potong sumbu X. Nah, jadi tidak selamanya memotong sumbu X, tapi selalu mempunyai puncak atau sumbu simetri dengan harga ekstrim. Nah, jadi ini kita cari langsung puncaknya saja. Puncaknya, sekarang kita lebih. Tapi kalau kamu tidak bisa begini, menggunakan puncak itu tadi, yang ini. Nah, kalau saya sudah lebih suka menggunakan ini. X kuadrat tambah 2x tambah 5. Nah, langsung aja garis bawah. X tambah 1 kuadrat kurang 1 kuadrat tambah 5. X tambah 1 kuadrat, berarti di sini tambah 4. Berarti jadi sini puncaknya negatif 1,4. Nah, tidak perlu kita cari titik potong sumbu X. Puncak sudah. Nah, kemudian titik potong sumbu Y di X sama dengan 0, langsung aja, berarti Y nya sama dengan 5, berarti titiknya 0,5. Kalau kita pikir-pikir di sini hanya bisa 2 titik yang kita dapatkan. Oh iya, nah, ini ditambahkan kembali bahwa fungsi kuadrat itu grafiknya adalah parabola. Parabola, ingat saja seperti parabola ya, kalau ada di depan rumahmu, artinya model-modelnya begini semua itu. Demikian. Jadi kalau X tambah 1 kuadrat tambah 4, puncaknya artinya negatif 1 ini tadi adalah merupakan sumbu simetri. Nah, ini yang harga ekstrimnya. Jadi boleh kita gambarkan negatif 1 X negatif 1 ini Y 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia sumbu simetrinya. Nah, inilah puncaknya tadi. Negatif 1,4. Nah, ini 4. Lalu diketahui titik potong sumbu Y-nya 0,5. Lalu bagaimana menggarisnya? Terkadang siswa-siswa digambarkan bentuk garis salak.
ada ketetapan tadi bahwa grafiknya harus berbentuk parabola. Nah, itulah gunanya sumbu simetri kita ini. Kalau ini 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, ini kemana 5 ini pergi? Akan kita dapatkan kemana? Kalau kita cerminkan ke negatif 1, berarti ini akan kita dapatkan di negatif 2,5. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada titik yang kita ketahui. Puncak, titik potong sumbu Y. Nah, ini cerminan dari sumbu Y tadi. Atau boleh juga nanti kamu cari salah satu titik yang lain selain dari yang kedua ini, boleh. Tapi ya harus di sebelah daripada sumbu simetri ini, seperti itu. Nah, jadi kita hubungkanlah, selesai gambar kita. Nah, inilah gambar daripada X sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 5. Jadi intinya kalau hanya 2 titik diketahui seperti ini, nah, kamu harus mencerminkan titik potong sumbu Y-nya. Ya, titik potong sumbu Y-nya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih.